Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kanaya dari kelas 3F. Kami dari SD Muntas. Kali ini kami akan mendongeng tentang kisah anak kelinci dan ibunya. Yuk simak dongengnya ya. Pada suatu hari di sebuah hutan yang lebar, tinggallah keluarga kelinci yang terdiri dari ayah kelinci, ibu kelinci, dan anak kelinci. Ayah dan ibu kelinci sangat menyayangi anak kelinci. Mereka hidup sangat bahagia hingga suatu ketika ayah kelinci tiba-tiba sakit parah dan meninggal. Anak dan ibu kelinci sangat sedih. Ibu, kenapa ayah meninggal cepat ini? Aku kan masih ingin bermain bersama ayah. Ayah, tangis sang anak meratapi kematian ayahnya. Sudahlah nak, jangan menangis. Ini sudah takdir Allah. Kita harus ikhlas melepaskan kepergian ayahmu. Kita harus mendoakan ayahmu dan tak boleh larut dalam kesedihan ini. Kan masih ada ibu yang menemanimu di sini. Ibu sang ibu kelinci. Sejak kecil, anak kelinci bergantung pada orang tuanya. Karena dia anak tunggal, orang tuanya cenderung memanjakannya, hingga ia kini menjadi anak yang sedikit pemalas dan manja. Sepeninggal ayahnya, ternyata sikap anak kelinci tidak pernah berubah. Ia masih suka malas-malasan dan manja pada ibunya. Bahkan ia kini menjadi binatang yang sombong, semena-mena, pemalas, dan selalu ingin menang sendiri. Anak kelinci tidak pernah membantu ibunya. Padahal sepeninggal ayahnya pun ibunya lah yang bekerja membanting tulang sendiri. Setiap pagi hari ibu kelinci pergi ke kebun, siang harinya pulang untuk memasak makanan bagi sang anak kelinci. Setelah makan, ibu kelinci kembali ke kebun melanjutkan pekerjaannya. Melihat ibunya seperti itu, anak kelinci tak malah membantunya, tapi hanya sibuk tidur dan pemalas-malasan. Sang ibu sungguh sangat sabar. Ia tidak pernah marah kepada anaknya, tapi kesabaran sang ibu malah dimanfaatkan oleh anaknya. Nah, setelah berhari-hari dan berminggu-minggu, tanaman di kebun dirawat dengan baik oleh ibunya. Akhirnya musim panen pun tiba. Wortel, kubis, dan kentang di kebun sudah dimasak semua oleh ibunya. Dengan penuh sabar sang ibu bekerja hingga sampai larut malam untuk memanen sayuran seorang diri. Sang ibu pun memanggul hasil kebunnya pulang ke rumah. Anak kelinci tak pernah membantu ibunya, malah anak kelinci menyambut kedatangan sang ibu dengan marah-marah. Ibu, dari mana saja seharian ini sampai pulang larut malam? Aku sangat kelaparan, bentak sang anak. Sabar anakku, kan ibu harus memanen hasil kebun yang banyak ini. Iya, ibu akan memasakkan makanan untukmu. Maaf ya membuatmu menunggu lama, jawab sang ibu sambil langsung ke tabung. Meskipun sang ibu itu sangat lelah, ia tetap memasakkan makanan untuk anaknya dan menuntaskan pekerjaan rumah seperti menyuci dan menyapu. Setelah selesai semuanya, ia pun langsung tertidur. Pagi harinya, sang ibu tak juga keluar dari kamarnya. Ternyata sang ibu kelinci jatuh sakit karena kelelahan. Anak kelinci yang bangun tak peduli, malah marah-marah minta makanan ke ibunya. Ibu, kenapa ibu belum masak? Cobalah bangun. Hari sudah siang, aku sangat lapar. Masakan sesuatu untukku, ibu. Ujar anak kelinci marah ketika melihat sang ibu masih di tempat tidur. Anakku, maaf, ibu sakit. Hari ini masaklah sendiri. Kau sudah besar, jawab sang ibu yang kemudian tertidur lagi. Anak kelinci pun merasa sangat kesal karena ibunya, dan ia pun pergi keluar rumah untuk mencari buah-buahan segar untuk ia makan. Kemudian saat di perjalanan, anak kelinci bertemu dengan kancil. Hai kelinci,
Apa kabar? Lama tak jumpa. Di mana ibumu? Aku kok tidak melihatnya di kebun di akhir-akhir ini, katakan dia. Apa Cil? Sudah, jangan tanya ibu. Ibu sangat pemalas, Cil. Sudah siang seperti ini, ia masih tidur. Jawab anak kelinci. Bos, yang mana saja kau kelinci? Ibumu kan sangat rajin. Semalam kakakku cerita kalau dia di kebun sampai larut malam. Jangan-jangan ibumu sakit ya? Bolehkah aku mengunjungi rumahmu? Ujar kancil. Kelinci hanya diam saja tak menjawab. Kemudian datanglah anak musang dan rendah. Halo kecil, halo kelinci, bagaimana kalian hari ini? Tanya Landa dan musang. Anak kelinci diam saja, tapi kancil yang menjawab. Ini ibu kelinci kelihatannya sakit, ayo kita jenguk yuk, kata kancil pada mereka. Anak kelinci, kancil, Landa dan musang pun segera pergi berjalan menuju rumah kelinci. Setelah mereka masuk, mereka terkejut. Ternyata ibu kelinci tertidur sendiri dengan suhu tubuh yang sangat tinggi, alias demam tinggi. Wah kelinci, ibumu panas sekali. Ibumu sakit ini. Mengapa malah kau tinggalkan dia sendirian? Lah pasti sangat kelelahan bekerja sampai larut malam. Ujar kancil memarahi kelinci. Sementara anak kelinci hanya diam saja, tapi diam saja mendengarkan kancil. Sebaiknya kita buatkan sayur dan obat untuk ibu kelinci agar ia lekas sembuh, kata Landa. Kemudian kancil dan Landa pun pergi ke dapur untuk membuatkan sup sayur hangat dan obat untuk ibu kelinci. Sementara anak kelinci dan musang menemani ibu kelinci sambil mereka tidur. Kelinci, ibumu orang yang sangat baik dan rajin. Kamu harus membantunya dan jangan sampai ibumu capek sendirian sehingga sakit seperti ini. Coba saja kamu bayangkan bagaimana jika ibu meninggalkanmu seperti ayahmu dulu dan kamu harus hidup sendirian, kan? Ujar kancil. Anak kancil berusaha menyadarkan kelinci karena sikapnya selama ini tidak baik. Anak kelinci pun menangis dan menyesali sikapnya. Ibu, maafkan aku ya. Aku sudah menjadi anak yang nakal. Ibu sehat ya. Aku berjanji akan menjadi anak yang baik, kata kelinci sambil memeluk ibunya. Ibu kelinci menyambut pelukan anaknya dengan tangis gembira. Akhirnya kelinci pun sadar bahwa sikapnya selama ini salah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berubah menjadi anak yang baik dan berbakti kepada ibunya. Sejak saat itulah kelinci menjadi anak yang baik, rajin dan selalu membantu ibunya. Nah teman-teman, siapa di antara kalian yang seperti anak kelinci tersebut? Hayo, ada nggak ya? Dalam banyaknya firman, Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Salah satunya dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka illayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita selalu diberi hidayah dan dirahmati Allah ya teman-teman. Bagi